Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 10 Oktober kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih hari ini ada 6 saham ya teman-teman. Untuk IHSG bisa kita lihat bersama hari ini mengalami penurunan 0,46%. Dengan area low di area 6947 dan closingnya di area 6994. Secara teknis IHSG sudah berhasil menjebol area 7000-nya karena sudah berhasil closing di bawah area 7000 yaitu di 6994. Dan untuk area support terdekat ada di kisaran area 6916. Dan kalau misalnya besok akan melanjutkan penurunannya, tentu berpotensi untuk disentuh ya teman-teman untuk area supportnya di 6916. Dan secara short term sepertinya IHSG akan melanjutkan koreksinya. Jadi 7000-nya sudah terkonfirmasi jebol dan kita akan lihat besok di area 6916 apakah mampu menahan penurunan daripada IHSG. Kalau kita lihat hari ini di rti.co.id, bisa kita lihat IHSG opennya langsung mengalami penurunan. Sempat bangkit, berusaha closing di atas area 7000 dan kembali melanjutkan penurunan. Di sesi 2 juga sempat mencoba closing di atas area 7000 tapi akhirnya mengalami koreksi lanjutan dan closing di 6994. Transaksi hari ini cenderung sepi, 12,2 triliun saja sepanjang satu hari. Dan yang menarik, asing hari ini mencatatkan net sell kembali 832 miliar. Jadi asing masih konsisten net sell, walaupun kemarin sempat ada net buy beberapa kali, tapi secara overall, setelah IHSG menyentuh all time high-nya, asing konsisten net sell ya teman-teman. Jadi setelah kurang lebih IHSG mencapai all time high-nya di tanggal 15 September. Setelah itu asing lebih banyak net sell hingga mengakibatkan IHSG mengalami koreksi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa asing so far masih menjadi salah satu motor penggerak IHSG. Karena asing cukup banyak bergerak di saham-saham blue chip yang berkorelasi langsung dengan IHSG. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Danamon. Bank Danamon hari ini bergerak sangat baik dengan mengalami kenaikan 8,52% dengan high berada di area 3050, berhasil menyentuh area resistennya kurang lebih di 2980 dan menyentuh angka psikologis di 3000, walaupun akhirnya closingnya di bawah di kisaran 2930. Pada saat ini posisinya Bank Danamon sudah berhasil mengkonfirmasi cup and handle pattern dengan target ke 3390 dan bisa kita lihat secara volumenya ini terbesar sepanjang 2022. Jadi harusnya breakout hari ini cukup valid ya teman-teman. Dan area support terdekat sekaligus neckline ada di area 2840 sampai 2790 dan area support 2-nya ada di area 2620 sampai 2540. Kalau kita lihat ada potensi bahwa ketika saham Bank Danamon mengalami koreksi bisa saja sampai area neckline lalu melanjutkan kenaikan. Bisa juga koreksinya sampai area support 2 dan ada potensi ya teman-teman. Potensinya tuh bisa membuat sebuah pola lanjutan yaitu inverted head and shoulders. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan ini bisa jadi right shoulder-nya. Nah, tinggal kita lihat nih right shoulder-nya mau berhenti di sini di neckline daripada cup and handle atau mau turun agak dalam sampai support 2 di 2620 sampai 2540. Jadi silakan teman-teman perhatikan untuk Bank Danamon di dua area support yang ada. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Bumi. Bumi saham kesayangan kita semua hari ini kurang bagus pergerakannya karena opennya di atas. High-nya di 1999 dan closing-nya ada di area 176. Untuk area support terdekat dari Bumi ada di area sekarang sampai area 168.
Jadi bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness jika kemudian saham Bumi koreksi sampai area sini. Dengan target tentu bisa mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi daripada area sebelumnya teman-teman. Dan bisa kita lihat juga kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di bawah sampai high yang ada di sini, bahwa area support kurang lebih di area 173 sampai 168, kita akan tuliskan di sini. Itu adalah area golden ratio daripada Fibonacci ya teman-teman. Jadi ada potensi bahwa area tersebut akan disentuh ataupun mampu menahan penurunan daripada saham Bumi. Dan kalau ternyata saham Bumi gagal bertahan di area support satunya, ada potensi saham Bumi akan menguji area support yang ada di bawahnya di kisaran area 158 sampai 150. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham Bumi menarik, silahkan perhatikan dua area support yang ada. Baik itu di 173 sampai 168 ataupun di area 158 sampai 150. Memang saham Bumi setelah berhasil menyelesaikan target penurunannya ke area 127 langsung mengalami rebound yang cukup signifikan ya teman-teman, sehingga ada potensi untuk mengalami kenaikan-kenaikan lanjutan pada masa-masa yang akan datang. Jadi silakan dipantau dua area support yang ada, dan kalau ternyata melanjutkan kenaikan, resisten terdekat adalah angka psikologis 200 dan kemudian ada resisten di kisaran 220. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah BRMS. Saudaranya daripada Bumi, BRMS hari ini ditutup minus 4,17%. Salah satu saham yang pergerakannya cukup baik. Karena setelah menyelesaikan target penurunan daripada Head and Shoulders di area support di kisaran 140 sampai 132, kemudian dia bikin candle doji dengan low berada di area supportnya 132, kemudian rebound, dan posisinya 3 hari terakhir sideways ya teman-teman. Sideways-nya ada di area support kisaran 166 sampai 160. Jadi ini bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness di 166 160, ataupun kalau teman-teman mau nunggu lagi di area bawah juga boleh, di mana support berikutnya ada di area 140 sampai 132. Bisa kita lihat bahwa saham Bumi pada saat mengalami BRMS pada saat mengalami kenaikan, volumenya juga udah mulai lumayan ya teman-teman. Dan ketika koreksi bisa kita lihat koreksi di tanggal 6 dan hari ini tanggal 10 itu volumenya cenderung mengecil, dan kalau misalnya buy on weakness di 160, targetnya bisa nutup gap dulu di 178, lalu bisa lanjut menguji area resisten di kisaran area 200 ya teman-teman, dimana sebelumnya ini adalah area support, kemudian dijebol dengan sangat signifikan oleh saham BRMS dan sekarang menjadi area resisten. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah saham Saratoga. Saham Saratoga pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami koreksi 3,55%. Candle hari ini sebenarnya kurang bagus dan wajar kalau udah kena area resisten di 2820, kemudian sudah coba 3 kali tapi gagal tembus, akhirnya mengalami koreksi. Untuk area support terdekat dari Saratoga ada di area 2690 sampai 2720, dan untuk area support 2-nya ada di kisaran area 2500. Kalau berkaca dari volume hari ini, volume koreksi yang pertama ini tidak terlalu besar, dan kita harap di area support yang ada mampu menahan penurunan daripada saham Saratoga. Dan resistennya masih sama di 2820, kalau bisa breakout akan menguji area 3000. Jadi silakan teman-teman perhatikan dua area support yang ada di 2690, 2720, dan 2500. Secara tren saham Saratoga masih berhasil terjaga trennya, walaupun uptrend channelnya sekarang posisinya sudah breakdown ya teman-teman, dimana waktu itu breakdownnya ada di tanggal 29 September. Dan selain area resisten, ternyata saham Saratoga juga ketemu area trend line daripada uptrend channelnya yang berhasil dijebol sehingga mengalami koreksi. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah OCAS.
Okas salah satu saham uptrend yang beberapa waktu ini mengalami koreksi dan sepertinya saham Okas akan membentuk sebuah pola yaitu symmetrical triangle ya teman-teman. Dimana ini adalah bagian atasnya dan yang di bawah adalah kurang lebih di sini. Nah, bisa kita lihat. Dan area support terdekat posisinya sekarang ada di area support di 18174. Dan kalau ternyata melanjutkan penurunan, ada potensi menguji 168 sampai 156. Bisa kita lihat kalau turun ke sini boleh jadi kesempatan untuk buy on weakness. Kenapa? Karena volume hari ini sudah sangat kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya turun, melanjutkan penurunannya ke area support dan trendline bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan kalau misalnya breakout, tentu ada potensi mengalami kenaikan yang lumayan, bisa kita ukur. Kurang lebih bisa naik kalau misalnya breakout. Ya harusnya sekitaran 280 bisa tercapai ya teman-teman. Jadi Okas ini bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness di saham Okas. Supportnya 18174 atau boleh cicil sampai 164156. Dengan target terdekat area resisten 197.200 serta target jangka menengahnya, jangka panjangnya bisa sampai area 280. Jadi silakan teman-teman perhatikan dua area support yang ada. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Kalbe Pharma. Salah satu saham yang pergerakannya pelan-pelan tapi pasti. Saham Kalbe pada peragangan hari ini ditutup menguat 2,71%. Sebuah kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman, setelah beberapa waktu yang lalu sempat sideways cukup panjang untuk saham Kalbe ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu tuh saham Kalbe sempat sideways. Sideways-nya itu ada di range kurang lebih 1730 sampai area 1530. Jadi dia sempat sideways dan akhirnya pada tanggal 12 September berhasil breakout. Walaupun akhirnya mengalami koreksi dan untuk target daripada sideways-nya, kita akan ukur apakah posisinya sudah selesai. Secara target dari sideways-nya posisinya udah selesai ya teman-teman, udah capai target dan wajar kalau kemudian dia koreksi. Untuk area support terdekat daripada saham Kalbe ada di kisaran area sini. Dan support 2-nya bisa gunakan area yang ada di bawah. Untuk area support satunya ada di 1855. Kita tuliskan di sini 1855 sampai area 1840. Lalu untuk support 2-nya ada di area 1805. 1805 sampai area 1785. 1805 sampai 1785. Jadi kalau saham Kalbe kemudian koreksi bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness bagi teman-teman. Dengan toleransi kalau misalnya koreksi itu bisa sampai area bagian atas daripada area sideways sebelumnya juga masih boleh ya teman-teman diperhatikan. Di mana area tersebut ada di kisaran 1730. Dan bisa kita lihat secara volume, jelas volumenya besar-besar dengan kenaikan yang cukup signifikan. Jadi silakan diperhatikan dua area support yang ada dengan resisten terdekat di 1930. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham dan IHSG, saham pertama Bank Danamon, saham kedua Bumi, saham ketiga BRMS, saham keempat Saratoga, saham kelima Okas, dan saham keenam adalah Kalbe Pharma. Disclaimer on untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau saham yang mau dianalisa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.